Shalom teman-teman, kembali lagi di Ibadah Online Erau. Pada sore hari ini kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan pada sore hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memberkati Tuhan ibadah online ini ya Bapa, dari awal hingga akhirnya Tuhan Kau memberkati Tuhan setiap kami yang ada di rumah dan setiap kami yang ada di sini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Kita akan menaikkan pujian Ku Diberikan Kuasa. Bagi bangsa
sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Terima kasih Tuhan pada sore hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan karena akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Kau membuka hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan dan menerapkan di hati kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Oke, salam semuanya. Puji nama Tuhan, kita kembali menyaksikan satu kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini, di mana 1 minggu yang lalu saya diberikan satu tema, yaitu kebebasan bersyarat. Apa sih kebebasan itu? Kebebasan itu adalah hak setiap kita, baik yang khususnya kita pemuda-pemudi yang satu di dalam Kristus. Nah, saat ini apa sih kebebasan itu? Kalau kita lihat dalam segi ketika kita masih sekolah, pasti kita mempunyai kebebasan untuk menyampaikan suatu pendapat, suatu gagasan ketika seorang guru menyatakan sesuatu hal kepada kita. Nah, di situ kita mempunyai kebebasan untuk menyampaikan sesuatu. Nah, di sini kita akan membahas tentang kebebasan bersyarat. Pada sebentar lagi kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan di situ kita sebagai bangsa Indonesia, kita sebagai anak-anak bangsa Indonesia akan memperingati dan kita mempunyai kebebasan untuk merdeka. Pada saat ini kita membahas tentang kebebasan bersyarat. Contohnya juga kalau ada seseorang dalam apa sih bersyarat gitu? Contohnya di dalam sebuah atau seseorang yang dihukum atau seseorang yang ada di dalam penjara. Contohnya dia telah menyelesaikan berbagai persyaratan yang diperintahkan kepadanya, baik itu dalam hukuman. Contohnya di dalam penjara dia berkelakuan baik, di dalam penjara dia telah dibina sesuai dengan aturan. Maka ketika sampai kepada tahap akhir di masa hukumannya tersebut, maka dia akan memiliki kebebasan, yaitu dengan ada syarat-syarat yang akan dikeluarkan. Nah, di sini kita membahas bukan kebebasan bersyarat secara itu, tetapi kita membahas di sini kebebasan bersyarat secara universal, yaitu bagaimana dosa kita diampuni dan dibebaskan dari hukuman dosa. Mari kita bersama-sama membuka dalam Yohanes 3 ayat 16. Di situ firman Tuhan mengatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, di sini janji keselamatan itu adalah percaya. Nah, di sini kita mempunyai kebebasan bersyarat, yaitu ketika kita percaya sama Tuhan, ketika kita menjadi pengikut Tuhan. Apa sih syaratnya? Nah, syaratnya di sini yaitu percaya. Kalau nggak percaya, maka pasti kita nggak ada kebebasan untuk dosa-dosa kita diampuni. Jadi kalau kita lihat di dalam konteks ini,
bahwa kasih Allah itu, bahwa kasih Tuhan itu sungguh besar dalam kehidupan kita, sehingga Dia memberikan keselamatan yang baru bagi kita. Jadi hasil dari keselamatan itu adalah percaya. Kalau nggak ada keselamatan, mungkin sampai saat ini kita akan tidak dibebaskan dari hukuman dosa. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada siang hari ini, jadi kita diajarkan untuk bisa percaya kepada Tuhan, karena tanpa kita percaya pasti kita tidak bisa dibebaskan dari hukuman dosa. Nah, ini adalah salah satu syarat dari kebebasan kita terhadap dosa. Kalau kita lihat di dalam Roma 3 ayat 23 mengatakan di situ bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi hasil dari keselamatan itu adalah percaya. Nah, ketika kita telah percaya dan telah kita memiliki syarat untuk bebas, maka kita dianggap atau kita itu menjadi pengikut Tuhan. Apa sih menjadi pengikut Tuhan itu seperti apa? Nah, di sini kita menjadi pengikut Tuhan itu adalah harus menjadi manusia baru. Manusia baru. Kita bisa buka dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Dikatakan di sana, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, di sini ketika kita menjadi pengikut Tuhan dan telah mengikuti Tuhan lewat dengan syarat dari kebebasan percaya, maka kita menjadi pengikut Kristus atau disebut dengan manusia baru. Jadi kita nggak diperbebani dengan dosa masa lalu lagi. Jadi sesuai dengan firman Tuhan yang dia katakan di sini, yaitu jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi di sini menjadi manusia baru itu meninggalkan masa-masa lalu yang mungkin di masa lalu penuh dengan dosa, penuh dengan keburukan. Tetapi ketika menjadi manusia baru, itu semua harus ditinggalkan. Itu semua harus ditinggalkan dan memandang di masa yang akan datang. Sesuai yang dibilang di sini, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Jadi kita itu seperti ciptaan yang baru lagi. Lewat dari kebebasan bersyarat tadi, yaitu keselamatan adalah hasil dari percaya. Jadi di sini katakan yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Dan di situ kita mempunyai pandangan bahwa hidup kita yang baru itu kita harus tinggalkan dan menuju ke kehidupan yang akan datang. Kemudian menjadi anak Allah. Hasil dari percaya atau dari keselamatan ini, yaitu kemudian menjadi anak Allah. Kita buka dalam Roma 8 ayat 14, dikatakan di situ. Di dalam Roma 8 ayat di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-14 dikatakan di situ, di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-14 dikatakan di situ, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi kalau kita telah mengikut Tuhan, maka dalam kehidupan kita itu atau status kita itu telah dianggap menjadi anak Allah, yaitu kita dipimpin oleh Roh Tuhan. Roh Tuhan itu yang selalu ada bersama dengan kita. Baik teman-teman, mungkin pada saat ini kita telah
telah melakukan atau telah melanggar berbagai dosa, baik dosa dalam kesehari-harian, dan mungkin dosa itu sering hidup dalam hati kita masing-masing. Tetapi saya yakin dan percaya ketika kita meminta pengampunan daripada Tuhan, ketika kita meminta agar dosa kita itu diampuni, maka Tuhan akan mengampuninya bagi kita. Kalau kita lihat di dalam 1 Yohanes 1 ayat ke-9 dikatakan di sana bahwa 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 dikatakan bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Lewat dengan kebebasan bersyarat yang kita temui di dalam Yohanes 3 ayat 16 tadi, bahwa dengan adanya percaya ini, maka kalau kita mengaku setiap dosa kita, maka Tuhan juga akan mengampuninya bagi kita. Kemudian memperoleh hidup yang kekal, yaitu di dalam Matius pasal 19 ayat 29. Jadi ketika kita telah menjadi pengikut Tuhan lewat dengan kebebasan bersyarat, yaitu keselamatan dan percaya, yaitu kita memperoleh hidup yang kekal. Ketika kita menjadi pengikut Tuhan, maka kita akan memperoleh hidup yang kekal lewat dengan keselamatan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Kemudian yang menjadi syaratnya yaitu harus menyangkal diri. Menyangkal diri ini maksudnya mungkin pada saat ini kita itu sering egois, baik dalam keseharian kita, baik dalam kepribadian kita. Nah, itu hal-hal itu yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Sering mungkin kita ya di dalam keseharian kita tadi, sering kita mempunyai rasa egois, rasa lebih mementingkan diri kalau bahasa yang lainnya gitu. Jadi kita itu harus menyangkal diri. Maksudnya di sini tidak mementingkan diri sendiri. Kemudian kita harus nomor satukan Yesus dalam hidup kita. Saya yakin dan percaya tanpa Yesus dalam hidup kita, pasti kita tidak bisa melakukan berbagai hal-hal yang harus kita lakukan. Saya yakin dan percaya. Jadi kita itu harus nomor satukan Yesus dalam kehidupan kita. Kita jadikan Yesus itu sebagai teladan bagi kita. Kita jadikan Yesus itu sebagai pendorong bagi kita. Mungkin pada saat ini ada banyak pergumulan-pergumulan yang kita hadapi, baik di dalam masa-masa yang suram yang sering kita alami pada saat ini. Ada banyak hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita, sehingga kita ditarik balik dari hal-hal tersebut. Saya yakin dan percaya ketika kita menomorsatukan Yesus dalam masalah, dalam problema, dalam pergumulan yang kita hadapi, maka itu semua akan ada jalan keluar bagi kita. Ada jalan keluar bagi kita. Dan di situ kita akan mempunyai suatu hal baru atau pikiran baru dalam masalah itu. Terkadang kita pada saat ini, kalau kita lihat di masa-masa sekarang ini, ada banyak permasalahan yang sering kita hadapi, baik dalam permasalahan di keluarga, permasalahan di lingkungan di mana kita berada. Tetapi saya yang tidak percaya ketika kita menomorsatukan Yesus di dalam masalah itu, pasti itu semua akan terlewatkan bagi kita. Kemudian yaitu memikul salib. Apa sih arti dari memikul salib ini? Kita itu harus memikul salib lewat merendahkan diri. Karena melalui salib manusia diperdamaikan dengan Tuhan. Ketika kita melihat bahwa ketika Yesus disalibkan di atas kayu salib, dan disitulah dosa kita telah dipaku di atas kayu salib itu. Salib itu adalah jembatan bagi kita, jembatan bagi teman-teman semua, jembatan bagi semua orang yang percaya kepada Yesus untuk bisa melihat atau bisa bertemu dengan Tuhan.
tanpa salib, mungkin hidup kita pada saat ini tidak terlalu mengenal apa yang namanya Tuhan. Nah, lewat salib inilah kita mengenal Tuhan, dan lewat salib ini adalah dosa kita telah diampuni. Tanpa salib, mungkin dosa kita tidak akan pernah terampuni. Jadi kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Merendahkan diri ini adalah kalau kita lihat dalam keseharian kita, bagaimana ketika kita menghadapi suatu masalah, jangan kita menjadi seperti orang yang arogan. Kalau kita lihat dalam pada masa-masa sekarang, ada banyak orang-orang yang di luar sana yang paling benar. Ada banyak orang-orang yang di luar sana sok-sok tahu gitu. Tetapi di sini kita diajarkan untuk bisa merendahkan diri. Karena lewat merendahkan diri itu kita mendapatkan sesuatu hal baru yang akan kita temui dalam hidup kita. Jadi kalau kita memikul salib, kita harus merendahkan diri. Memikul salib ini adalah kata lain dari merendahkan diri, atau arti lain yaitu merendahkan diri. Terkadang ketika kita mempunyai masalah, ada 3 yang harus kita lakukan. Yaitu yang pertama, contohnya kalau kita mempunyai atau ada dalam suatu permasalahan, ada 3 kemungkinan yang akan terjadi dalam hidup kita, atau ada 3 tindakan yang terjadi dalam hidup kita. Yaitu pertama, optimis. Maksudnya optimis ini adalah selalu merasakan, atau selalu kalau sesuatu, contohnya ada sesuatu yang perlu dia lakukan, dia tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan, dia akan melaksanakan. Atau contohnya dalam masalah, dia akan berusaha untuk melewati masalah tersebut. Kemudian yang kedua, pesimis. Pesimis ini contohnya kita ambil, yaitu ketika ada seseorang yang hidup dalam suatu masalah, dalam suatu pergumulan, maka di situ dia mempunyai rasa atau berpandangan bahwa saya nggak bisa melewati masalah ini, saya nggak bisa melewati keadaan ini. Nah, itu adalah orang-orang yang pesimis. Kemudian yaitu pasrah. Pasrah ini adalah takut melakukan sesuatu, atau tidak berani melakukan sesuatu, atau menerima kenyataan, biarlah masalah ini ya terjadi saja, saya nggak mau ambil pusing, saya nggak mau menyelesaikannya. Jadi seperti itu. Tetapi pada saat ini saya mengatakan kepada kita bahwa kita harus hidup optimis, jangan pesimis, dan jangan ragu untuk menghadapi berbagai masalah yang ada dalam kehidupan kita. Pada saat ini teman-teman, kalau kita lihat dalam konteks yang kita bahas tadi, bagaimana kita dibebaskan dari hukuman dosa. Bagaimana kita dibebaskan dari hukuman dosa. Ini syarat yang diberikan kepada kita untuk bisa bebas dari dosa, yaitu adalah percaya. Percaya, mengikuti Tuhan, menyangkal diri, memikul salib. 4 poin yang kita bahas pada saat ini, dan marilah kita aplikasikan dalam hidup kita bahwa kebebasan yang kita alami adalah kebebasan yang benar-benar daripada Tuhan. Kebebasan yang benar-benar berasal daripada Tuhan. Tanpa kasih Tuhan dalam hidup kita, pasti kita nggak bisa akan mendapatkan keselamatan daripada Tuhan. Kalau kita lihat di dalam 3 Yohanes tadi, bahwa di dalam Yohanes 3 ayat 16, bahwa karena begitu besar kasih Allah. Lewat kasih Allah kita mendapatkan suatu keselamatan. Jadi yang menjadi aplikasinya dalam hidup kita pada saat ini teman-teman, marilah kita percaya dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena pada saat ini dalam keseharian kita,
sering kita berbuat dosa, apalagi kepada sesama kita, apalagi kepada di dalam keluarga kita. Ada banyak dosa yang sering kita lakukan. Jadi saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, pada saat ini kita diajarkan untuk selalu bisa hidup optimis, bukan pesimis dan bukan pasrah. Tetapi marilah kita optimis dalam setiap keadaan kita pada saat ini, sehingga segala masalah yang terjadi dalam hidup kita, ketika kita terus optimis, maka itu semua akan dilewatkan bagi kita. Dan lewat masalah itu kita akan pasti diproses, dibentuk untuk menjadi lebih baik atau untuk mencapai kesuksesan yang harus kita capai. Nah, demikian saja firman Tuhan pada siang hari ini. Kiranya lewat firman Tuhan ini kita semua dapat diberkati, dan saya yakin dan percaya baik yang teman-teman yang ada di sini maupun yang ada di rumah, Tuhan pasti memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu pada siang hari ini. Kami kembali mengucap syukur kepadamu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini menjadi berkat dalam hidup kami. Kiranya firman-Mu ini menjadi pendorong, pemotivasi dalam hidup kami Tuhan. Sehingga ketika kami mengalami suatu masalah Tuhan, kami bisa mengambil tindakan yang optimis Tuhan, bukan pesimis, tetapi kami mengambil tindakan yang optimis Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, ketika kami bersama dengan Tuhan dalam melewati segala pergumulan yang kami hadapi Tuhan, maka itu semua Tuhan akan dibebaskan bagi kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, saya berdoa buat teman-teman dimanapun mereka pada saat ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang selalu menolong mereka, memberkati mereka Tuhan, memberikan kesehatan yang baik kepada mereka pada siang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kami juga di tempat ini Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan yang selalu ada bersama kami di dalam aktivitas kami nantinya Tuhan. Apapun kegiatan kami Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan akan selalu bersama dengan kami. Berikanlah kesehatan yang baik kepada kami Tuhan. Tolonglah kami, lindungilah kami di sepanjang minggu ini Tuhan. Kiranya minggu depan Tuhan kami bisa bertemu lagi dan bisa beribadah lagi kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan pada siang hari ini. Waktu selanjutnya kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang sanggup dan senantiasa ada bersama kami di sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati tempat ini Tuhan, berkati keluarga kami Tuhan dimanapun mereka pada saat ini. Kiranya Tuhan yang selalu memberkati mereka Tuhan. Kiranya Tuhan yang selalu menolong mereka Tuhan. Kiranya Tuhan yang selalu ada bersama mereka pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami nanti Tuhan, kami akan berpisah-pisah di tempat ini. Kiranya Tuhan yang selalu mengantarkan kami di tempat tujuan kami masing-masing Tuhan. Kiranya kami dalam perjalanan Tuhan gak mempunyai masalah-masalah yang akan terjadi bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk saat ini Tuhan, kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.